Hai, salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayat 14. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kami meminta pertolongan daripada Tuhan untuk Tuhan memberikan kami hikmat agar dapat mengerti apa yang menjadi perenungan firman pada pagi hari ini. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-14. Di bawah perikop ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan pada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kekuasaan kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membaca kitab Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan pembukaan kitab ini Paulus dan Timotius menyampaikan kepada Allah dan kepada seluruh jemaat bahwa mereka berdua sangat amat bersukacita karena jemaat Kolose mempunyai pertumbuhan iman yang semakin lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Dan di dalam perenungan dan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini,
Paulus berulang-ulang kali menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan karena perkenaan Tuhan jemaat Kolose tetap dan terus bertumbuh. Tetapi di dalam doa dan ucapan syukur ini juga Paulus juga menyampaikan bahwa jemaat di Kolose harus betul-betul berhikmat, harus betul-betul mengerti, dan dari hikmat dan pengertian itu mereka dapat mengetahui segala sesuatu yang Allah inginkan untuk mereka perbuat dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa di dalam ucapan syukur dan doa dari Paulus dan Timotius diselipkan dengan permintaan Paulus kepada Tuhan untuk jemaat di Kolose? Karena bagi Paulus sebuah hikmat dan pengertian akan menolong jemaat Kolose untuk dapat mengetahui segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tanpa hikmat dan pengertian daripada Tuhan, tentu segala sesuatu yang kotong anggap bahwa kotong tahu tidak menjadi berkat, tidak menjadi total, tidak menjadi suatu terang yang kotong bisa lakukan dalam kotong kehidupan untuk membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kotong hanya sekedar melakukan, tapi kotong tidak mengerti. Kotong hanya sekedar mengerti, tetapi kotong tidak melakukan. Jadi ada ketidaksinambungan di dalam kotong punya pemikiran dan perbuatan. Pak Mama tahu bahwa ini sebuah contoh kehidupan yang nyata. Kotong sering sekali pintar di dalam dunia perpendidikan. Kotong punya background hidup yang sangat-sangat baik dan kotong punya latar belakang pendidikan yang sangat-sangat tinggi. Tetapi dalam berperilaku, dalam menunjukkan setiap pengetahuan yang kotong terima itu sangat-sangat minim. Itu sebabnya Paulus terus meminta kepada Tuhan untuk diberikan hikmat dan pengertian bagi jemaat di Kolose. Dan permintaan Paulus itu bukan hanya bagi jemaat di Kolose, tetapi bagi setiap kita yang mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Kotong selalu menganggap satu dengan yang lain ada dia punya prioritas. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Tentu itu baik untuk skala prioritas, untuk menolong kotong, untuk melihat bahwa ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Tetapi saya mau bilang dalam ilmu pengetahuan, segala sesuatu yang dipelajari dalam kitab kehidupan ini, semuanya itu penting. Semuanya itu harus priority. Semuanya itu harus prioritas. Karena apa? Karena kotong semua ini dalam proses belajar. Selama kotong hidup, kotong mengalami proses belajar sampai kepada masa kesudahannya, sampai kepada masa di mana Tuhan memanggil pulang kita semua. Dan dalam proses belajar itu kita semua diminta untuk mau berhikmat dan berpengertian terhadap setiap pengetahuan yang diberikan Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saya membaca sebuah renungan tentang firman ini. Lalu renungan ini sedikit memberikan satu contoh nyata dalam kehidupan pelayanan saya, yakni tentang pengajaran katekisasi. Entah firman ini sampai kepada telinga yang mana, tetapi saat ini saya sedang menjalankan pelayanan di Gemit Martoria Asapa Selatan, dan saya sudah mengajar katekisasi sejak saya semester 1 sebelum masuk kuliah. Itu saya sudah mulai pegang katekisasi sampai sekarang, dan banyak sekali orang-orang tua
yang menyepelekan, dan tindakan mereka itu di copy paste oleh anak-anak. Jadi kelas katekisasi itu tidak menjadi penting, tidak menjadi hal yang urgent. Karena apa? Karena tidak ada tolak ukur nilai di sana yang membuat anak-anak terlihat berprestasi di luar sana. Hari ini saya mau bilang, Bapak Mama, saya mengajar anak-anak dari gereja ke gereja, dan beberapa 1 tahun terakhir ini kami punya kelas itu ada nilai di sana. Ini sebagai bentuk apresiasi terhadap anak-anak yang betul-betul mau memberi diri untuk terlibat di dalam kelas katekisasi ini. Bagi sebagian orang, mereka menganggap bahwa ini sebuah hal yang sangat-sangat tidak menguntungkan. Karena apa? Karena bagi mereka, ya kalau mau Tuhan soalnya harus pintar-pintar belajar katekisasi. Tetapi bagi saya, mau ke Tuhan atau mau menjalankan Tuhan punya keinginan atau memahami apa yang difirmankan Tuhan, kita harus betul-betul mendalami, betul-betul meminta hikmat, betul-betul meminta pengertian, agar segala pengetahuan kita tentang Alkitab bukan hanya sekedar kita membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh untuk menjalankan dan membicarakan. Jadi kita menjadi bukti nyata hikmat dan pengertian yang Tuhan percayakan. Jadi pengetahuan itu bukan hanya sekolah di sekolah saja, tentang pembelajaran sekolah saja, tetapi juga tentang Alkitab, tentang pengenalan akan Yesus Kristus itu sendiri. Dan itu yang harus kita tanamkan di dalam pribadi kita sendiri, maupun kepada kita pun anak-anak, kita pun cucu dan sebagainya. Biarlah cerita ini tidak menjadi sia-sia bagi Bapak Mama Saudara semua, tetapi menjadi berkat, dan Bapak Mama menjadi berkat selanjutnya dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan mencukupkan kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa, dan kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, selamat beraktivitas, happy weekend, Tuhan mencukupkan kita.